Oke. Nah, jadi secara materi itu sebenarnya pertama dibagi jadi 4 dulu ya. Kalau di matematika itu ada aljabar, terus kombinatorik, geometri, sama teori bilangan. Nah, ini 4 bab utama dari untuk di bidang matematika gitu ya. Nanti masing-masing ini ada subbabnya lagi. Nah, sebenarnya cukup banyak nih dari subbabnya, tapi menurut kakak kalian cukup pelajari ini. Ini yang utamanya gitu ya. Untuk di aljabar nanti ada di bab polinomial, terus fungsi sama ketaksamaan. Fungsi sama ketaksamaan. Nah, ini 3 subbab utama nih kalau di aljabar. Yang lain itu tetap penting, cuman kalian kalau mau fokus karena waktunya tinggal sedikit ya, kurang lebih 1 bulan lagi, itu kalian bisa fokusin di 3 subbab ini dulu aja. Gitu. Tapi tetap kalian harus belajar yang lain juga ya. Nah, terus kalau di kombinatorik itu sebenarnya kalian harus paham dulu nih utamanya dari aturan penjumlahan dan perkalian. Jumlahan dan perkalian. Nah, ini penting banget. Kalian harus bisa ngebedain kapan sih harus kita jumlah atau kapan kita kalikan. Gitu. Terus selanjutnya berarti kombinasi dan permutasi ya. Kombinasi dan permutasi. Terus nggak lupa juga sama teorema-teorema lainnya. Kayak yang kombinasi siklis, permutasi siklis, atau permutasi dengan unsur sama, yang kayak gitu. Terus yang penting juga itu adalah di materi peluang. Nah, ini 3 sebab utama untuk kombinatorik. Sekarang kita masuk ke geometri ini. Kalau di geometri itu ada beberapa juga nih. Jadi yang pertama, kalian harus paham tentang kesebangunan sama kekongruenan. Kesebangunan dan kekongruenan. Ini mungkin kalian sudah pernah belajar ya waktu SMP dulu ya. Nah, tapi kalian juga boleh review-review lagi nih. Kesebangunan, kekongruenan, sama sifat-sifatnya. Terutama tuh, itu di sudut sama perbandingan sisi. Nah, itu penting. Terus kalian juga harus menguasai tentang teorema-teorema yang penting. Kayak contohnya, teorema Stewart, terus ada teorema Menelaus, ada Seva, gitu ya, teorema Seva, dan beberapa teorema lainnya. Termasuk di trigonometri juga. Ada aturan sin untuk segitiga, ada aturan cos juga untuk di segitiga bisa ya. Gitu. Nah, selain itu, di geometri juga kan harus paham tentang segi empat siklis. Atau mungkin kalian lebih familiar sama nama segi empat tali busur. Nah, itu juga penting sama sifat-sifatnya ya. Segi empat tali busur. Nanti dari segi teorema, itu ada teorema Ptolemy, ada teorema Brahmagupta, gitu ya. Kalau di segi empat siklis. Terus bisa di sifat sudutnya. Contoh, sudut yang berseberangan, besarnya 180 derajat. Nah, itu kepake tuh. Terus kalau di segi empat siklis, nanti juga bakal ada ini ya, sudut pusat, sudut keliling. Nah, itu SMP kalian harusnya juga sudah pernah tuh belajar tentang itu di materi sekolah. Kalau nggak salah di UN dulu ada ya. Selain itu, kalian juga perlu paham tentang titik-titik spesial yang ada di segitiga. Titik khusus yang ada di segitiga. Maksudnya titik apa aja tuh? Pertama, ada titik tinggi di perpotongan 3 garis tingginya. Terus titik berat, berarti perpotongan 3 garis berat. Terus titik bagi, yang itu perpotongan 3 garis bagi, sama yang terakhir titik sumbu ya. Di perpotongan 3 garis sumbu. Nah, terakhir di teori bilangan nih. Sebentar, kita bikin batas dulu deh. Di teori bilangan itu yang utamanya kalian harus paham tentang aritmatika modular. Atau biasanya modulo itu tuh. Kalau kalian sana ini lihat yang modulo, ada yang tanda kongruen, ada modulo, tapi kongruennya kongruen yang di bilangan nih. Bukan kongruen yang di
geometri ya, bukannya di segitiga. Selain itu kan juga harus paham tentang sifat-sifat kayak bilangan kuadrat, bilangan prima gitu ya. Apa sih sebenarnya yang membedakan bilangan kuadrat sama bilangan yang biasa? Bilangan prima dan bilangan-bilangan lainnya. Kalau kuadrat berarti ketika kita bikin faktorisasi prima, pangkatnya adalah bilangan genap gitu ya. Terus kalau bilangan prima berarti faktornya cuma ada 2. Kalau nggak 1 berarti dirinya sendiri gitu ya. Tapi sebenarnya kalau di bilangan prima, kalau misalkan kita punya suatu ekspresi nih, perkalian, kayak n plus 2 kali n plus 3, katakanlah gini ya. Kita mau ini bilangan prima. Sebenarnya boleh loh mereka itu min 1 dan min prima. Kenapa? Karena kalau dikaliin nanti hasilnya tetap bilangan prima yang positif ya. Itu juga kalau dibalik. Juga boleh tuh. Min, di sininya min prima, di sininya min 1. Gitu. Jadi kalian bukan cuma paham definisinya, tapi kalian bisa tahu apa sih karakteristik dari bilangan-bilangan ini. Nah, secara umum cuman gini aja sih untuk matematika. Kan kalau udah ini cukup yakin kalau kalian seharusnya bisa ngerjain soal-soal OSK OSP. Oke, sampai sini dari kalian ada yang mau ditanyain dulu nggak nih sebelum kamu mulai ini? Gimana? Dari kalian apa ada yang mau ditanyakan? Kalau contoh soal gitu ada nggak, Kak? Contoh soal nanti Kak bakal bahas nih contoh soal, tapi habis sesi ini ya. Kita bakal bahas beberapa contoh soal. Kalau dari tingkat kesulitannya, materi mana Kak yang paling sulit? Ini pertanyaannya cukup sulit nih. Jadi ditanya materi apa sih yang cukup sulit. Nah, kalau menurut pendapat kakak nih, jadi kalau kakak sih merasa paling sulit di bagian kombinatorik, terutama kalau nanti ada masuk di tipe uraian nih untuk OSP atau OSN. Kenapa? Karena kalau menurut kakak di kombinatorik itu idenya kadang cukup sulit untuk didapetin gitu. Apalagi kalau tipikal-tipikal yang bikin cerita. Nah, tapi balik lagi itu menurut kakak gitu ya. Jadi kayak kita pasti beda kok. Jadi kalau dari segi yang paling disukain atau yang paling gak disukain itu pasti beda. Cuman kalau dari kakak nih, kakak paling suka materi geometri. Yang kurang suka justru di kombinatorik. Ya bersama teori bilangan kayaknya biasa-biasa deh. Oke, apa ada lagi yang mau ditanyakan? Oh iya, kita ininya OSK tanggal 24 April ya untuk bidang matematika. Berarti masih ada sekitar 16, 24, 40 hari. Nah, manfaatin ya waktunya sebaik mungkin. Jadi kalian banyakin latihan soal, terus mungkin kalau masih ada materi yang kurang paham bisa di-review-review lagi materinya. Kak, izin Ya, nanya Kak, gimana? Silakan, boleh ditanyain. boleh minta tipsnya nggak Kak? Kalau pas OSK supaya lebih efisien jawab soalnya gitu Kak. Dan Oke. strategi nyusun ngejawab soalnya gitu. Biar Oke. poinnya tuh cukup ke OSP gitu. Kalau menurut kakak gini, pertama kalian harus sadar dulu nih, kita ini sukanya materi apa sih? Kayak kita merasa paling jagonya itu di materi apa gitu. Kalau menurut kakak kan tadi kak suka geometri. Nah biasanya kak kalau ngerjain soal itu cari yang geometri dulu gitu. Tapi nggak selalu juga karena apa? Karena
biasanya itu kayak juga sambil lihat kondisi soalnya. Kayak mungkin ada, kayaknya soal ini pernah baca nih, mungkin idenya mirip-mirip gitu. Jarang sih ya kalau idenya itu sama persis, cuman biasanya masih mirip. Nah, kalau kayak gitu, yang dikerjain antara dua itu, yang paling kita suka atau yang kelihatannya kita bisa. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian sadar, oh ini kayaknya susah deh soalnya, terus kurang suka juga nih kombinatorik gitu misalkan, ya deh kalian skip dulu aja. Terus kalau aturannya masih sama kayak di tahun 2020, ada paket apa ya, bagian 1, bagian 2. Di bagian 1 kan nggak ada pengurangan nilai tuh. Nah, usahakan dijawab semua ya. Jadi kalau misalkan kalian emang nggak dapat hasilnya, kalian bisa jawab random aja sesuai feeling. Tapi kalau di bagian 2 itu biasanya ada minus ya kalau salah. Jadi jangan dijawab semua tuh. Jawab yang kalian yakin aja. Biar apa? Karena kalau sampai salah, sayang banget tuh nilainya berkurang nanti. Gitu. Jadi untuk 40 hari, kalau menurut kakak ya, di 40 hari ini lebih baik kalian itu sih review beberapa materi aja, karena kayaknya nggak mungkin kalau kalian lupa semua gitu ya. Paling beberapa aja yang masih ada yang lupa atau yang kurang paham gitu. Kalian cukup review yang masih kurang-kurang aja. Selebihnya kalian maksimalin di latihan soal. Jangan lupa kalau latihan soal itu dilihat juga pembahasannya ya. Nah, dari pembahasan itu kita bisa dapat, mungkin aja cara yang kita kerjain itu beda sama yang menurut pembuat pembahasan. Jadi kita jadi punya banyak ide untuk kerjainnya. Jadi kalau kita punya banyak ide, in case nih kalau lagi ngerjain, terus lupa cara yang kita pernah kerjain, kalian sudah punya cara cadangan yang bisa kalian coba. Gitu. Oke, mungkin Kak bakal adain kuis nih. Jadi ini ya, ini kuisnya ini bakal berhadiah voucher. Voucher untuk kelas pelatihannya tadi itu sebesar 100.000. Nanti kalian bisa konfirmasi ke admin. Jadi untuk ini ya Kak bakal tulis soal nih di sini, tapi soalnya singkat aja kok. Kalian yang mau jawab gitu ya, itu bisa kirim jawabannya via chat to everyone ya, biar Kak bisa lihat. Nah, nanti Kak bakal pilih satu orang yang tercepat. Oke, kalian sudah siap belum nih untuk kuisnya? Coba ini deh, yang udah siap bisa raise hand dulu. Nanti kalau udah rame, baru kamu mulai kuisnya. Oke. Oke, baru 15 orang ya. Kalau sudah 20 orang gitu, Kak bakal mulai deh. Oke, sudah 20 orang nih yang raise hand. Ya, Kak bakal mulai sekarang ya untuk kuisnya. Oke, untuk kuisnya itu satu soal singkat aja. Coba kalian sebutin berapa sih nilai dari 0 faktorial. Nah, silakan. Boleh coba dijawab tuh. 1 Kak, 1. Satu, Kak. Oke, tadi yang jawab siapa ya? Jawabnya di Satu. chat ya. Di ininya. Kayaknya di sampel Kak. Oh, Iya, iya. nggak bisa. Oh, oke, sorry. Kak nggak tahu nih kalau chatnya disable. Tadi siapa yang jawab pertama? Oke, mungkin soalnya ganti ya. Soalnya mungkin ganti lagi. Gini deh. Misalkan Kak punya himpunan nih. Ada huruf apa ya? Sebentar. Nah, ada kata ini. Mitsuha. Nah, misalkan gitu. Terus kamu mau bikin himpunan bagian dari Mitsu. Nah, himpunan bagian dari yang anggotanya itu sama kayak ini. Berapa sih banyak himpunan bagiannya? 64 Lower 64, hand Kak. dulu deh. 64. Lower hand dulu deh. Yang 64, Kak. lagi oke, mungkin nanti kau bakal pilih 108 ya. orang ya. Kalian bisa lower hand dulu deh. Itu yang pertama kali raise hand yang kau bakal pilih. Tapi sekarang coba di lower hand dulu semua. Masih ada 2 orang. Oke, 1 orang lagi.
Aditya bisa di ini dulu, di lower hand Oh dulu. iya. Oke, jadi Kak bakal sebutin dari 3 sampai 1, nanti begitu 1 kalian bisa raise hand ya. Yang pertama raise hand bakal Kak tunjuk. Oke, 3, 2, 1. Oke, ini tadi ada ini nih. Syauki Fardi Syabani. 128 Kak. 168. 28. Oh, 128. Oke. Coba kita cek ya. Jadi kalau kalian masih inget nih, mungkin di SMP pernah itu banyaknya himpunan bagian, itu 2 pangkat M gitu ya. sebenarnya. Karena dia himpunannya nggak harus ada anggota nih. Dibilang nggak ada kata-kata gini ya, himpunan bagian tak kosong. Nah, kalau nggak ada kata-kata gitu, berarti tinggal 2 pangkat M, nggak perlu dikurang 1. Nah, di sini ada 7 anggota, berarti jawabannya banyak himpunan bagiannya, itu 2 pangkat 7. Ya, atau 128. Oke, selamat Syauki Fardi Syabani. Kau bakal chat ini deh. Nanti bisa dilihat di chat ya. Jadi nanti boleh konfirmasi ke admin, nomornya itu yang ini. 0831 3046 4055. 0831 3046 4055. Oke. Nah, jadi kuisnya segini dulu ya. Jadi nanti bisa ini aja, bilang tuh menang kuis di kelas matematika. Gitu. Nanti bakal dapat langsung vouchernya. Oke, sekarang kita masuk deh ke sesi soalnya. Nah, ini Kak bakal ada 5 soal nih. Macam-macam ya. Ada yang pertama ini bilangan real positif, berarti masuknya di materi aljabar. Utamanya di materi aljabar gitu ya. Yang kedua yang ditanya peluangnya berarti ini masuk di materi kombinatorik. C. Ini banyaknya bilangan asli berarti masuk di teori bilangan. Ini persegi panjang, jelas deh ya, dia pasti di geometri. Yang terakhir itu ditanya koefisien. Nah ini gabungan sih antara aljabar sama kombinator. Nah, dari 5 soal ini kalian boleh coba kerjain dulu deh. Sebentar aja ya, mungkin 5 menit gitu. Nanti kita bakal coba bahas soalnya. Oke, selamat mengerjakan semuanya.
Oke, mungkin cukup deh ya kalian cobanya. Kita bakal coba bahas sekarang nih. Pengen kita coba bahas nomor 1 deh. Ini menarik. Dia kuadrat-kuadrat, ini mirip kayak Pitagoras ya, kalau kita lihat-lihat. Tapi mungkin nggak sih kalau pengerjaannya kita hubungin ke Pitagoras? Nah, itu yang perlu kita cek. Tapi pertama kita coba catat informasi di soal dulu deh. Tadi katanya A, B, C, X itu adalah bilangan real positif. Terus A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Selain itu kita juga punya A plus X kuadrat plus B plus X kuadrat itu C plus X kuadrat. Gitu ya. Bentar, kita coba cek lagi. Yang ditanya adalah banyaknya pasangan bilangan real positif yang memenuhi. Oke, nanti kita mau cari solusi, bisa dibilang gitu ya. Nah, kalau kayak gini, apa sih yang pertama bisa kita kerjain? Kalau kita lihat langsung, paling yang pertama kepikiran itu untuk ngebongkar gitu ya. Bentuk yang atas nggak ada yang bisa dibongkar nih, atau dijabarin. Jadi kita coba bongkar justru dari di persamaan keduanya. Nah, A plus X kuadrat, kita coba bongkar satu per satu. Kuadrat plus X kuadrat plus 2AX. B plus X kuadrat, berarti B kuadrat plus X kuadrat plus 2BX. Ini C plus X kuadrat, C kuadrat plus X kuadrat plus 2CX. Nah, di sini berarti bisa kita hilangkan dong ya, X kuadrat di kiri sama X kuadrat di kanan. Atau kayak kita coret-coret gitu istilahnya. Oke. Nah, sekarang berarti jadi gimana sih? Jadi A kuadrat plus B kuadrat plus 2AX plus 2BX gitu ya. Plus X kuadrat sama dengan C kuadrat plus 2CX. Oke. Nah, pertanyaannya sekarang kira-kira apa sih yang bisa kita kerjain? Kita lihat lagi. Di sini kita mau coba bikin jadi bentuk yang paling sederhana. Gitu ya. Ingat, ini ada A kuadrat plus B kuadrat. Di soal awal, kita punya A kuadrat plus B kuadrat itu sama dengan C kuadrat ya. Jadi boleh dong kita ubah jadi C kuadrat plus 2AX plus 2BX plus X kuadrat. Ini C kuadrat plus 2AX. Sorry, 2CX. Oke. Nah, berarti kita bisa coret lagi dong ya. C kuadrat sama C kuadratnya. Sisanya apa sih? 2AX plus 2BX plus X kuadrat sama dengan 2CX. Atau bisa kita pindah ruas nih. Oh, sebelum itu, kita ingat lagi. X-nya bilangan real positif. Artinya apa sih? Artinya X nggak mungkin 0, nggak mungkin negatif. Ya. Karena X nggak mungkin 0, berarti boleh dong kita bagi sama X. Karena ingat syarat dari pembagian itu cuman nggak boleh dibagi 0. Kalau dibagi X, boleh aja kan ya. Nah, di sini kita coba bagi X. Jadi 2A plus 2B plus X sama dengan 2C. Atau X-nya bisa kita tulis jadi 2C min 2A min 2B. Kita faktorin deh ya. 2 dikali C min A min B. Nah, kira-kira kalau kita punya ini, kita bakal dapat apa sih? Gitu ya. Dari sini, kan ada yang terbayang sesuatu nggak? Oke, sorry. Bakal lanjut lagi ya. Nah, kalian ingat lagi syarat dari si X. X itu bilangan real positif. Artinya nggak mungkin 0, gitu ya. Atau lebih dari 0. Kita bisa bilang gitu. X-nya lebih dari 0. X tadi kita punya 2 dikali C min A min B. Ini harus lebih dari 0 nih nilainya. Kita bagi 2, aman dong ya. Nggak ngerubah tanda. Karena dibagi bilangan positif. Artinya apa nih? C lebih dari A plus
Nah, wah, kita nyambung sampai pertidaksamaan juga nih. Kita punya syarat C lebih dari A plus B. Terus, apa lagi sih yang bisa kita lakuin habis ini? Nah, kita bisa coba gerak lagi nih dari yang di kotak biru. Mungkin ada yang nanya nih, Kak, kok bisa sih kepikiran untuk pakai itu? Ya, sekarang gini, kita tadi gerak awalnya dari mana sih? Dari yang persamaan kedua. Setelah persamaan kedua, meskipun memanfaatkan di sifat persamaan satu, tapi kita belum benar-benar ngebongkar yang di sini, gitu ya. Selain itu, kita juga punya hubungan antara A, B, dan C. Itu udah sesuai banget sama persamaan satu. Dia nggak mengandung X. Nah, sekarang kita lihat. Di persamaan satu tadi A kuadrat plus B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Tapi kan C lebih dari A plus B ya. Berarti ini akan lebih dari A plus B kuadrat. Gitu ya. Nah, terus A kuadrat plus B kuadrat berarti akan lebih dari A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB. Atau kita punya 2AB-nya kurang dari 0. Ketika kita bagi 2, karena dibagi bilangan positif, berarti nggak merubah tanda, gitu ya. Kita dapat AB-nya kurang dari 0. Nah, sekarang kamu mau tanya deh, A sama B kan bilangan real positif. Mungkin nggak sih kalau dua bilangan real positif dikalikan, hasilnya bilangan negatif? Dia kurang dari 0 berarti negatif ya. Nah, Enggak, Kak. nggak mungkin ya. Artinya apa nih? Artinya nggak ada pasangan A sama B yang memenuhi. Jadi berapapun C yang kita set, gitu ya, kita pasang, A sama B itu nggak mungkin bilangan positif. Pasti ada aja tuh yang negatif. Entah yang A ataupun yang B. Gitu. Kita balik lagi nih ke pertanyaan. Ditanya berapa banyak pasangan bilangan real positif yang memenuhi. Nah, kalau dijawab berapa banyak, berarti jawabannya adalah tidak ada. Gitu ya. Jadi tidak ada pasangan A, B, C, X yang memenuhi. Gitu. Oke, sampai sini dulu. Apa ada yang mau ditanyakan? Iya. Bagaimana? Tadi siapa ya? Sorry, Kak lagi nggak lihat ini nih. Oke, ini siapa ya? M. Hanif Indiawan. Boleh langsung di-unmute deh. Iya, oke. Kak. Kenapa tadi agak ketinggalan? Kenapa X-nya harus lebih dari 0, Kak? Kenapa X-nya harus lebih dari 0? Kalian lihat lagi nih syarat di soal. Kak bakal back ke soal deh ya. Nah, di soal dibilang banyak pasangan bilangan real positif. Kalau dibilang bilangan real positif, artinya dia pasti minimalnya 0 dong ya. Dia pasti nilainya lebih dari 0. Karena apa? Karena sebenarnya nih, di bilangan itu ada 3 golongan. Dia ada bilangan negatif, ada 0 itu sendiri, ada bilangan positif. Oke, karena dibilang bilangan positif, berarti dia sudah pasti bukan negatif, bukan 0. Atau nilainya lebih dari 0. Itu. Kenapa kalau pakai X-nya lebih dari 0, bukan yang A atau B atau C? Karena yang kita punya di sini nilai dari X-nya, bentuk X-nya. Gitu. Jadi kita coba lihat dari kondisi ini, bakal apa sih manfaat yang kita dapat? Oke, apa ada lagi yang mau ditanyakan? Dari yang Aku pengen nanya. Oke, boleh. Gimana tuh? Kalau ini nyelesain ini pakai angka-angka triple Pythagoras bisa nggak sih kira-kira? Pakai triple Pythagoras bisa nggak sih? Jawabannya nggak bisa. Kalau cuman triple Pythagoras ya. Contoh kayak 3, 4, 5, 6, 8, 10, 5, 12, 13, atau 19, 20, berapa ya? 29 kalau nggak salah. Itu nggak cukup. Kenapa? Karena dibilang ABCX bilangan real positif. Bilangan real. Artinya dia boleh akar, boleh
negatif. Nggak boleh ya. Boleh desimal, pecahan, akar, bahkan pi pun boleh gitu ya. Siapa tahu tuh ternyata A sama dengan pi memenuhi. Ya, meskipun kalau di soal ini nggak memenuhi ya. Artinya kita nggak boleh cuman lihat dari triple Pythagoras aja. Triple Pythagoras umumnya kita tahu untuk bilangan bulat ya. Kayak yang tadi Kak sebutin, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 5, 12, 13, 19, 20, 21 gitu ya. 29. Nah, kita seringnya tak pakai yang ini aja. Tapi yang lain kan sebenarnya masih banyak lagi gitu ya selain yang ada di sini. Gitu. Jadi jangan coba dari triple Pythagoras. Oke, apa ada lagi yang mau ditanyakan? Kak, Ya, gimana? itu 2AB-nya kurang dari 0 dapat dari mana ya, Kak? Nah, 2AB kurang dari 0 dari mana? Dari pertidaksamaan yang di sini. Atau kalau kalian bikin lebih manual lagi gitu ya. Ini kita coret nih A kuadrat plus B kuadrat. Boleh dong ya kalau kita kurang kedua ruasnya sama ini, dia nggak merubah tanda. Jadinya apa? 0 lebih dari 2AB. Ini sama dong kalau kakak tukar posisinya. Jadi 2AB kurang dari 0. Oke, Kak, makasih. Oke. Wah, baterai kakak habis nih. Sebentar ya. Yang lain, masih ada yang mau ditanyain nggak nih? Saya, Kak, Oke, gimana tuh? kalau untuk yang itu kan A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Lebih Yes. besar dari lebih besar dari A plus B kuadrat. Itu ngambil A plus B kuadratnya tuh dari mana, Kak? Nah, dari mana A plus B kuadratnya? Dia awalnya dari sini. Kita punya ini ya, C lebih dari A plus B. Oke, C lebih dari A plus B. Berarti kalau C kuadrat, dia akan lebih dari A plus B kuadrat. Gitu kan ya. Karena dia adalah bilangan positif semuanya. Itu catatannya. Karena kalau negatif belum tentu. Contoh, 1 lebih dari min 2. Tapi benar nggak sih 1 kuadrat lebih dari min 2 kuadrat? Kayaknya salah ya. Nah, jadi kalau boleh negatif, itu kalian harus lebih hati-hati. Tapi karena udah dibilang real positif, maka boleh deh langsung kalian kuadratin. Ya, asal mulanya tetap dari sini. Oke. Apa ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, mungkin belum ada. Jadi kalian yang mau screenshot soal, boleh nih Kak kasih kesempatan screenshot soalnya. Nah, ini. Kalau sudah, boleh bilang ya. Begini. Oke. Oke, ya. Jadi kayak yang sudah dijelasin di awal tuh tadi sama Kak Ari, ya ada 2 program ya. Ada yang kelas online sama yang